Baik, kita mulai aja ya Pak ya. Pak Didi, nanti sambil Boleh. teman-teman ya nanti mengikuti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia dari kawan-kawan SKB Wassalim ya. Seperti biasanya kita Senin malam atau Jumat siang selalu mengadakan pertemuan seperti ini, sebuah pembelajaran dari orang yang tahu kepada orang yang belum tahu, kira-kira begitu. Nah, biasanya kita mengawali dengan beberapa informasi tentang SKB dulu ya, tentang apa itu SKB, bareng teman-teman dari belum ada yang ngeh gitu tentang apa nih SKB Wassalim. Ya, bahkan mungkin Mas Dedi juga belum tahu gitu kan. Jadi kita ini komunitas pencinta moral positif bangsa, kira-kira gitulah. Jadi harapannya itu kita mindset kita itu selalu positive thinking gitu ya, terhadap apa yang kita hadapi gitu ya, dari perspektif karakter. Jadi kita ingin menjadi guru-guru, menjadi para agen perubahan di negeri ini. Mulai dari mana? Ada mulai dari kita. Di sini banyak guru-guru yang memberikan pejangan, memberikan ilmu, memberikan pengalaman gitu ya tentang terkait dengan bagaimana ini sebetulnya negeri ini harus dijalankan. Nah, ada Kang Jatmiko ini juga pembelajar guru-guru. Selamat malam Kang Jatmiko. Nah, selamat malam, Mas Pus. Ya, siap. Siap mendengarkan, siap belajar. Mangga. Jadi kita belum menemukan sebuah konsep yang utuh gitu, bagaimana membangun karakter bangsa melalui sudut mana. Tapi setahun berlalu rasanya ada nilai-nilai yang sudah mulai nampak gitu ya, bahwa kita ingin berbuat baik, ingin melihat sesuatu dari positive thinking gitu ya, mulai dari perspektif yang mana. Nah, ini rasanya sudah mulai mengerucut gitu ya. Sehingga kita mendapatkan selain ilmu juga perilaku-perilaku yang kita contohkan kepada masyarakat luas gitu ya. Nah, melalui TV channel Kadut Bangsa ini harapannya para pemirsa itu melihat sekaligus mendapatkan insight bagaimana sebetulnya karakter itu dibangun ya gitu. Nah, insya Allah tanggal 22 kami sudah nanti belajar dari guru yang sekarang ini menjadi dosen atau menjadi guru di Finlandia, sudah confirm bagaimana mendidik karakter di Finlandia. Insya Allah nanti akan juga disampaikan dalam forum ini. Teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu yang sudah lama sebetulnya kami kenal, ya, Mas Dedi Priadi, seorang menyebutnya adalah guru kepribadian, karena setiap hari waktu itu selalu bersinggungan dengan model yang namanya inventor fingerprint ya, untuk melihat karakter orang. Beliau ini sarjana ITB tapi larinya ke arah psikologi. Jadi ini gimana nih ceritanya, nanti silakan. Jadi sarjana ITB tapi malah tertarik di bidang pengembangan SDM, kemudian melalui mapping karakter orang bisa dilihat orang ini potensinya di mana. Nah, ini sudah bertahun-tahun beliau sampaikan, dan kebetulan kemarin kami lihat beliau bikin buku. Nah, bukunya ini sangat alignment ya dengan kita, karena kita juga pembelajar Pak Didi. Jadi psikologi keputusan loh. Seorang pemimpin itu pasti hidupnya adalah memutuskan. Yeah. Jadi menarik, ya kan? Jadi memutuskan. Nah, ini menarik. Langsung saya telepon, saya kontak Mas Dedi. Ngomong dong di SKB, siap. Oke, aduh, ternyata siap dong. Masa ini guru minta gak mau. Nah, yang saya petik dari buku ini, dia memberikan uraian tentang faktor kritis dalam pengambilan keputusan itu penting untuk dipahami seorang pemimpin.
Nah, ini yang menarik. Maka saya berharap nanti Mas Didi Priadi bisa menyampaikan tentang apa itu makna dan hakikat psikologi keputusan. Itu penting. Karena ini hal yang baru buat kami ya, gitu ya, di SKB. Kemudian bagaimana manfaatnya psikologi keputusan ini untuk dalam kepemimpinan, ya kan? Jadi dan mengapa orang bisa gagal dalam mengambil keputusan, barangkali itu juga penting untuk disampaikan. Nah, sehingga dalam waktu 30 menit barangkali Mas Dedi nggak usah disampaikan semua karena terlalu panjang, berarti nanti bisa dua hari 2 malam tuh kalau bukunya kita lihat. Ya, tapi paling tidak pokok-pokok pikiran yang ada di buku itu nanti teman-teman mengkritisi atau minta penjelasan lebih detail tentang apa yang disampaikan oleh Mas Dedi tadi. Untuk itu waktu dan layar saya serahkan kepada Mas Dedi. Monggo. Terima kasih Pak Gus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih atas undangan dari SKB Sekolah Kader Bangsa Wahidin Salim. Saya tadi Pak, mohon maaf, searching kirain ini Wahidin Halim, gubernur apa? Gubernur Tangerang ya, kalau nggak gubernur Banten. Wahidin Salim ini dari Dr. Wahidin Sudrosodo sama Agus Salim, Pak. Oh iya, makanya baru saya setelah lihat di sini, oh berarti beliau dimaksud itu pergabungan dua nama gitu, tokoh bangsa gitu. Betul, dua nama ini saya merasa sangat mengharapkan dua karakter ini bisa hidup kembali di Indonesia. Betul. Dengan kesederhanaan dan mulia sekali ya, dokter itu tidak di saat perjuangan itu untuk rakyat dan free, wah luar biasa. Betul. Ini yang saya kira kita akan tumbuhkan lah nilai-nilai itu di saat yang sekarang ini. Alhamdulillah. Monggo. Ya, terima kasih. Saya boleh izin share screen, Pak? Monggo. Iya. Udah jadi host ya, Pak? Sudah, iya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya izinkan untuk bercerita saja, karena kalau Bapak dan Ibu membaca buku yang saya tulis ini, sebetulnya memang buku ini berat. Jadi buku ini berdasarkan hasil pengalaman saya, bercerita banyak hal memang, dan boleh jadi ini buku yang mungkin paling serius yang pernah saya tulis. Saya biasanya ceritanya, kalau menulis biasanya ringan-ringan saja, tapi ini cukup serius. Jadi singkat cerita, saya ingin menceritakan kenapa sampai saya masuk ke ilmu keputusan dan kemudian mencintai ilmu ini. Walaupun sebetulnya ini semacam pengalihan isu saja, karena sebetulnya saya lebih dikenal sebagai guru kepribadian kan. Nah, jadi sebetulnya ada yang menarik. Satu waktu saya kuliah di University of Arizona. Waktu itu saya mengambil kelas bersama Profesor Thomas Goods. Di hari pertama kuliah itu, saya diberi kesempatan untuk membaca satu buku. Bukunya judulnya sangat gampang diingat, Thinking Fast and Slow, dari Daniel Kahneman. Daniel Kahneman ini adalah seorang psikolog dari Princeton University, tapi keahliannya itu lebih kepada ilmu keputusan, yang itu sangat terkait juga dengan behavioral economics. Sehingga pada satu waktu beliau dianugerahi anugerah Nobel di bidang ekonomi karena kemampuan teoretiknya yang luar biasa, terutama keberhasilan dia melahirkan satu teori ekonomi namanya prospek teori. Jadi kaitan antara psikologi dan ekonomi. Nah, jadi pada hari itu ketika Thomas Goods itu memberikan kepada saya tugas untuk membaca satu buku Thinking Fast and Slow, saya hanya bisa membaca sampai halaman ketiga dan saya merasa saya ini bodoh banget, nggak ngerti itu apa yang ditulis di buku itu. Jadi buku itu terbit di tahun 2011
pada saat kira-kira 1-2 bulan atau 3 bulan saya masuk sekolah setelah itu. Jadi yang luar biasa dari buku itu ya sekali lagi membuat diri saya merasa bodoh banget, nggak bisa membaca itu. Jadi 3 halaman pertama tuh berat banget, tetapi karena perasaan bodoh itu dan keingintahuan yang sangat kuat, akhirnya saya malah membaca dan terus sampai ya alhamdulillah sedikit demi sedikit memahami apa yang ditulis oleh Daniel Kahneman. Tetapi yang menarik adalah perjalanan kesulitan saya membaca halaman demi halaman dari Thinking Fast and Slow itu membuat saya itu menjadi semakin tertarik dengan apa yang ditulis. Karena ternyata apa yang ditulis itu jauh lebih sederhana dari yang sebenarnya dituliskan oleh Kahneman di papers-papers yang dia tulis. Jadi yang tertulis itu semuanya itu kata-kata. Padahal yang tertulis dalam jurnal, dalam tulisan-tulisan Kahneman itu matematika. Jadi itu yang membuat saya merasa, wow, ini sebetulnya matematika yang diberi kata-kata, sehingga pemaknaannya memang dalam. Nah, setelah itulah kemudian saya belajar sampai tugas akhir saya itu judulnya itu adalah The Effect of saya nulis judul tugas akhir waktu itu judulnya itu The Role of Effect in Decision Making, Reviews on Current Issues and Theories. Dan itu memang sebagiannya adalah matematika yang dibahasakan. Nah, sampai secara umum kesukaan saya pada ilmu keputusan berlanjut ketika kami sit-in di beberapa semester di Harvard University, dan saya mengambil beberapa kelas dari David Lipson, Sandil, dan juga Paul Harris. Dan kelasnya itu di kelas Fakultas Ekonomi, dan hampir semuanya itu matematika. Tetapi yang menarik adalah pada akhirnya Ento yang keluar ke dalam tulisan yang diterima oleh publik adalah tulisan kata-kata itu. Nah, misalkan ketika Lipson bicara tentang regret, itu semuanya adalah fungsi matematika. Ketika misalkan Sandil berbicara tentang scarcity, itu adalah fungsi matematika. Tapi fungsi matematika itu kemudian sekali lagi diterjemahkan menjadi kata-kata. Jadi sebagian dari buku ini adalah sebetulnya adalah fungsi matematika yang diterjemahkan dalam kata-kata. Dulu ada kawan saya di Arizona itu bilang, ngapain kamu ngambil kuliah yang sulit-sulit gitu. Tapi kemudian saya bilang ya, saya memang sukanya yang seperti ini, yang berpikir tentang mengapa sesuatu itu terjadi. Dan yang menarik adalah sekali lagi buku ini bukan buku yang praktis. Buku ini memang awalnya ditujukan untuk tujuan populer, tetapi karena ketertarikan saya yang dalam untuk menulis lebih dalam tentang psikologi keputusan itu apa, lalu menyebabkan saya lebih memilih, berharap buku ini menjadi buku ajar pertama di Indonesia di bidang psikologi keputusan. Nah, mengapa saya tertarik untuk menulis buku ini? Karena sebetulnya ilmu keputusan itu adalah ilmu yang sangat penting, yang mesti dipahami oleh semua orang. Sebab kalau kita lihat misalkan perubahan karakter kepemimpinan sebuah bangsa itu mengubah juga bagaimana mereka mengambil keputusan. Presiden dengan karakter A akan cenderung mengambil keputusan dengan cara yang berbeda ketika kita memiliki presiden dengan karakter yang B. Mengapa itu terjadi? Karena most likely kebanyakan keputusan itu lebih dipengaruhi oleh faktor psikologi yang dimiliki oleh manusia. Memang betul ketika misalkan saya di ITB, saya belajar kuantitatif decision making. Bagaimana orang itu mengambil keputusan atas dasar pertimbangan rasional. Murni berdasarkan pertimbangan rasional. Tetapi manusia sesungguhnya lebih terpengaruh oleh faktor aspek psikologisnya ketika mengambil keputusan. Nanti saya akan menerangkan beberapa bab yang menarik sebetulnya untuk dibicarakan di sini. Jadi saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa latar belakang buku ini dilandasi oleh sebuah peristiwa yang menyebabkan saya merasa sangat bodoh karena tidak bisa membaca lebih dari 3 halaman buku Thinking Fast and Slow dari Daniel Kahneman. Nah, secara umum buku ini sekali lagi adalah pengayaan dari tesis saya, The Role of Effect in Decision Making, yang saya tulis tahun 2012,
Tetapi memang ketika saya menulis itu hanya fokus pada fungsi emosi. Di sini saya menambahkan fungsi memori dan fungsi kognisi. Sehingga insya Allah Bapak dan Ibu nanti akan lebih banyak berselancar untuk bisa melihat sebetulnya kedalaman buku ini seperti apa. Mengapa tadi saya berbicara tentang mengubah dari tren buku yang saya tadinya mau tulis sebagai buku populer menjadi buku ajar, karena alhamdulillah di buku ini kalau tidak salah saya menyertakan referensi lebih dari 500, mungkin lebih dari 400 atau 500 buku. Dan ini memang kekayaan dari kepustakaannya ini banyak saya dapat, terutama ketika saya di Arizona dan waktu saya di Harvard. Nah, yang menarik itu adalah kesemuanya itu memang kebanyakan sekali lagi adalah fungsi matematika yang diberi kata-kata. Jadi memang lebih mengarah ke sana secara umum pembahasannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah sebelum saya menerangkan isi buku ini, saya mencoba memberikan draft buku ini kepada 3 orang yang saya sangat hormati karena kepakaran di bidangnya. Yang pertama, saya waktu itu meminta kepada Prof. Kuntoro Mangkusubroto. Menurut saya beliau adalah salah seorang big name, jadi orang yang sangat berpengaruh dalam ilmu keputusan di Indonesia, profesor di bidang ilmu keputusan di ITB, dan juga adalah kepala think tank dari kepresidenan di Indonesia. Beliau adalah 2 kali berturut-turut sebagai kepala UKP kepresidenan atau sebagai thinker dari presiden, baik Presiden SBY sampai sekarang Presiden Jokowi. Dan kemampuan pengambilan keputusannya sudah sangat terasa, terutama dalam kemampuan bernegosiasi. Beliau memberikan kepada kami testimoni setelah kira-kira 1,5 bulan saya memintanya dan belum membacanya. Draft yang saya kirimkan, inti dari buku ini menarik, kata beliau. Bagi saya, ilmu keputusan adalah the jewel in the crown yang sudah saya geluti sepanjang karir saya. Banyak faktor yang mempengaruhi para pengambil keputusan dalam membuat keputusan-keputusan kritikal bagi organisasi maupun masyarakat. Dan psikologi adalah salah satu faktor penting. Penulis buku ini berhasil meramu aspek-aspek penting dari psikologi seperti memori, kognisi, dan emosi yang berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Dari buku ini kita belajar untuk menjadi pengambil keputusan yang lebih baik. Alhamdulillah positif gitu yang diberikan oleh Prof. Kuntoro Mangkusubroto. Lalu ada lagi yang saya minta memberikan testimoni itu adalah jenderal pemikir yang kita miliki. Jadi Kepala Lemhanas dari Indonesia. Tahun 2016 sampai 2022, kebetulan tahun ini beliau diangkat sebagai duta besar di Filipina. Nah, beliau terkenal sebagai jenderal pemikir karena memang ide-ide transformasi TNI itu banyak dipengaruhi oleh beliau sebagai pemikir di TNI waktu itu. Jadi mungkin di atas angkatan Pak SBY kayaknya kalau nggak salah. Dan ini menurut saya komentarnya sangat genuine dan memang itu yang terjadi. Misalkan dia bilang seperti ini, profesional dalam bidang apapun dianjurkan membaca buku ini. Dengan gaya penulisan yang khas dan studi kepustakaan yang sangat kaya, penulis berhasil menghadirkan ratusan gagasan besar psikologi dalam bahasa tulis yang bernas, detail, dan terpercaya. Buku ini meninjau anatomi. Nah, ini yang menarik begini. Buku ini meninjau anatomi psikologi keputusan secara saintifik dan komprehensif, sehingga bagi para praktisi pengambil keputusan secara operasional memang memerlukan jembatan penerjemahan isi buku ini ke dalam sebuah konsep yang lebih aplikatif dan mudah dimengerti dalam rumusan bahasan sehari-hari. Jadi beliau sangat hebat menurut saya. Ketika beliau mencoba membaca draft, berarti beliau paham bahwa buku psikologi keputusan ini tidak lebih banyak berbicara tentang praktikal, bagaimana kita mengambil keputusan. Tetapi memang buku ini akan sangat kaya menjawab mengapa orang berbuat seperti itu. Misalkan mengapa orang itu terlalu berhati-hati ketika mengambil keputusan. Atau mengapa orang itu begitu curiga ketika mengambil keputusan. Nah, inti dari psikologi itu sebetulnya menjawab pertanyaan mengapa. Gitu. Di aspek praktikalnya memang buku ini menurut saya butuh sedikit pengayaan. Insya Allah mungkin direvisi
edisi revisi atau cetakan kedua, saya akan menambahkan beberapa hal. Salah satunya adalah aspek dari psikologi etis atau ethical decision making di data kita. Nah, tapi beliau juga memberikan, alhamdulillah, komentar, namun bagaimanapun dengan menyusun buku ini, penulis telah memberi sumbangan substantif bagi pembaca untuk memahami anatomi proses pengambil keputusan, khususnya ditinjau dari pendekatan psikologi. Nah, tidak berlebihan jika saya menyebut penulis buku ini sebagai Stephen Covey Indonesia. Lanjut. Nah, yang terakhir, yang tokoh yang memberikan testimoni atas buku ini adalah Prof. Lydia Freyani Hawadi. Beliau adalah guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, juga mantan kepala Ikatan Guru Besar Psikologi Indonesia. Beliau menulis komentar, kebetulan ketika membaca draftnya itu bareng saya, jadi kita baca draft terus bareng online beberapa lama, dan beliau sangat terkejut dengan apa yang saya tulis, karena di luar dugaan saya memberikan aspek yang sangat luas tentang sebuah permasalahan. Beliau berkomentar, penulis berhasil menghadirkan teori psikologi secara populer dengan bahasa yang enak dibaca dan mudah dipahami. Ini seperti itu. Nah, kita lanjut, apa sebetulnya yang saya tulis di psikologi keputusan ini. Jadi, tadi saya sebut bahwa buku ini diharapkan menjadi buku ajar pertama di Indonesia untuk psikologi keputusan yang ditulis oleh orang Indonesia. Nah, saya menggunakan kata jejak memori, kognisi, dan emosi dalam pengambilan keputusan, karena memang inti dari pembicaraan buku ini adalah apakah memori, kognisi, dan emosi itu meningkatkan proses pengambilan kualitas pengambilan keputusan kita atau sebaliknya. Ini penting sekali dipahami, karena orang seringkali lupa bahwa peran memori itu signifikan ketika seseorang mengambil keputusan. Misalkan kalau orang lupa, bagaimana dia bisa mengambil keputusan dengan tepat? Atau ketika orang merasa tertekan, bagaimana dia bisa mengambil keputusan dengan kondisi seperti itu? Nah, kognisi pun demikian. Ada bias kognitif atau heuristik yang menyebabkan seseorang itu kemungkinan tidak mengambil keputusan dengan sempurna. Demikian juga emosi. Nah, buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Ada yang pertama, yaitu terkait dengan yang saya sebut sebagai jejak memori dan kognisi dalam pengambilan keputusan. Ini membahas bab tentang kesalahan memori. Ada 8 kesalahan memori yang disebutkan di sana. Salah satunya adalah kesalahan memori persisten, misalkan. Kesalahan memori yang diakibatkan seseorang itu sebetulnya ingin melupakan sesuatu, tetapi sesuatu itu selalu hadir kepada dirinya. Sehingga saya menyebutkan di sini, kebanyakan orang kalau mengalami trauma itu yang pertama kali dia lakukan adalah thought suppression. Dia berusaha untuk menekan pikiran-pikiran yang ada di dalam dirinya itu. Jadi misalkan dia berbicara teringat tentang sesuatu kemudian traumatik, dia berusaha menekan pada saat itu juga. Padahal itu bukan solusi. Jadi proses di mana kita mensupresi, menekan pikiran kita untuk tidak memikirkan apa yang tidak kita inginkan, pada dasarnya justru menumbuhkan gangguan-gangguan memori selanjutnya. Nah, misalkan di sini saya memberikan solusi, kalau seandainya seseorang itu mengalami persistent memori seperti itu, kalau peristiwa traumatik, akan lebih baik mengambil 2 langkah. Yang pertama, habituation. Dia harus mencoba merasakan atau tidak, istilahnya itu tidak menyangkal serta-merta trauma yang dia alami. Jadi dia biarkan trauma itu hadir dalam pikirannya, dia tidak menyangkal, dan pada saat bersamaan dia seperti membersamai dengan permasalahan tersebut. Jadi nantinya lama-kelamaan pada proses habituation itu, memori persisten yang dia alami itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi memang butuh waktu. Nah, yang kedua, salah satunya adalah truth telling. Truth telling itu adalah dia berusaha untuk mencoba testimoni, memberikan testimoni kepada seseorang yang dipercayai tentang masalah yang ada. Dan proses itu, testimoni ini sangat penting pada proses supaya seseorang itu tidak mengalami gangguan memori ke depan. Nah, memori dalam hal ini memang berperan besar dalam pengambilan keputusan. Karena pada dasarnya
sebagian orang itu kecenderungannya jadi kadang-kadang merasa diri oke dengan banyak hal di sekitar kita, padahal sebetulnya tidak oke. Dan nanti misalkan pada bab kesalahan memori saya cerita tentang Tatiana Kuli. Tatiana Kuli itu adalah seorang memory champions. Jadi juara dunia berturut-turut, kalau nggak salah 2-3 kali berturut-turut terkait dengan kemampuan mengingat. Jadi dia bisa mengingat banyak hal. Misalkan angka-angka, nomor telepon sampai 200. Atau misalkan nama dibalik dan sebagainya, dia bisa ingat. Gitu. Tetapi untuk hal yang sangat kecil, misalkan membeli deodoran, atau membeli susu ketika dia ke supermarket, dia seringkali lupa. Gitu. Mengapa seperti itu? Mengapa dia mengalami absent-mindedness? Mengapa dia mengalami kelinglungan? Karena pada dasarnya dia itu sangat fokus pada satu hal yang menyebabkan dia tidak fokus untuk hal yang lainnya. Kecenderungan dia untuk fokus pada satu hal ketika yang menurut dia penting menyebabkan dia itu tidak aware atau tidak peduli dengan hal kecil di sekitar kita. Bayangkan Pak Kus, kalau kita adalah seorang pemimpin. Kalau kita seorang pemimpin, lalu kita tuh sangat fokus pada satu hal yang menurut kita sangat penting. Padahal pekerjaan kita tuh banyak. Yeah. Maka ketika kita sangat fokus pada satu hal, kita tuh akan melupakan hal lainnya. Sehingga keputusan yang dihasilkan bukan keputusan yang komprehensif, yang didasarkan kepada pertimbangan yang menyeluruh, tetapi berdasarkan kepada apa yang menjadi pusat perhatian kita. Istilahnya itu weapon effect. Ada efek senjata. Jadi di sini diceritakan misalkan di bab kesalahan memori saya bercerita tentang efek senjata. Jadi seseorang yang satu waktu itu pergi ke bank, lalu tiba-tiba ada perampokan. Nah, ketika ada perampokan itu, yang terjadi adalah ketika dia dikokang senjata, si orang ini itu tidak mengenal wajah dari orang yang mengokang senjata itu. Jadi dia tidak mengenal wajah penjambretnya itu atau wajah pembajaknya. Jadi ketika jadi ceritanya itu ada satu orang datang ke bank untuk melakukan katakanlah perampokan. Dan si perampok ini kemudian menyandera satu orang yang dikokang dengan senjata di kepalanya. Singkat cerita, si perampok ini berhasil membawa uang tersebut dan si orang yang tadi diancam itu selamat. Lalu polisi mewawancarai orang tersebut. Nah, yang menarik adalah ketika polisi mewawancarai orang tersebut, apa yang terjadi? Orang tersebut tidak mengenal wajah perampoknya. Tetapi orang tersebut mengenali kokang senjatanya. Kenapa itu terjadi? Karena dia sangat fokus pada satu hal. Ketakutannya itu sangat dalam, sehingga fokus perhatiannya itu adalah pada ujung senjata itu. Gitu, ujung kokangan senjata. Makanya ini disebut weapon effect. Bahwa fokus pada satu hal akan menyebabkan seseorang itu kehilangan perhatian terhadap hal lainnya. Gini. Nah, sekali lagi, dalam pengambilan keputusan, pemimpin selalu diharapkan untuk komprehensif, sehingga dalam banyak hal dia itu bisa menjaga keseimbangan. Nah, bagaimana kalau pemimpin demikian fokusnya pada satu hal? Yang terjadi adalah sekali lagi dia boleh jadi tepat mengambil keputusan pada satu hal, tapi untuk hal lainnya tidak tepat. Jadi ini pentingnya aspek psikologi dalam pengambilan keputusan. Nah, di bab 2, masih di bab 1, saya cerita banyak hal tentang dua sistem berpikir dan sebagainya. Lalu di bab 2 saya bercerita tentang model pengambilan keputusan. Ini sebetulnya model matematika yang semuanya itu diuraikan dalam kata-kata sebetulnya. Jadi model matematika dan itu full mathematics. Lalu kemudian diberikan nuansa kata-katanya. Makanya sebetulnya dalam bab 2 ini adalah bab paling berat di buku psikologi keputusan ini. Karena di sini ada beberapa aspek matematika yang saya uraikan, tapi mudah-mudahan nggak terlalu repot juga. Nah, bab ketiga itu kita bicara tentang hubungan otak, tentang jejak emosi dalam keputusan. Kalau tadi bab 1 berbicara tentang memori dan kognisi, bab 3 ini berbicara tentang peran emosi. Sebagai sebagian orang, peran emosi itu kan dianggap negatif dalam pengambilan keputusan. Padahal yang menarik adalah emosi itu justru adaptif.
Jadi dasar dari emosi itu adaptif. Mengapa kita bisa survive? Karena kita itu merasa terancam kalau kita tidak makan. Karena kita itu merasa kalau saya tidak makan, saya tidak bisa hidup. Dan kecenderungan survival itu didrive oleh faktor emosi yang kita miliki. Nanti saya akan masuk ke jelajah bukunya. Nah, bab keempat saya berbicara tentang keputusan kelompok dan praktik pengambilan keputusan. Sayangnya sebetulnya buku ini sudah saya tulis selesai 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Jadi dalam proses 4 bulan saya nulis itu, baca dan nulis. Nah, lalu kemudian saya menunggu. Sebetulnya saya ingin nulis satu bab yang saya sebut ethical decision making, jadi psikologi etis, pengambilan keputusan etik gitu. Nah, tapi kemudian entah kenapa mood saya sudah hilang karena sudah terserang dengan waktu itu bulan September udah mulai ramai lagi, Pak. Saya keliling Indonesia lagi. Jadi udah, ya alhamdulillah COVID itu luar biasa. Jadi saya punya waktu. Bulan September kan sudah mulai ramai lagi penerbangan, jadi saya udah mulai terbang lagi. Iya. Nah, setelah mau udah beraktivitas itu mau nulis lagi, moodnya belum datang. Karena memang seperti itulah kalau nulis. Kadang-kadang kalau kita nggak mood itu susah menulis 10-20 kalimat itu. Tapi kalau lagi mood mungkin 10 halaman juga bisa selesai dengan cepat. Nah, jadi di bab 4 saya lebih bicara tentang hal lebih pragmatis, tapi memang tidak ada arahan bagaimana pengambilan keputusan itu lebih teratur. Tapi saya akan membacakan, mengajak Bapak dan Ibu untuk berselancar. Mohon maaf, saya berapa menit lagi, Pak? Boleh, Pak, 10 menit lagi. Oh, 10 menit. Saya akan berselancar tentang isi buku ini sepertinya seperti apa gitu ya. Nah, saya mulai dari ini PDF-nya. Jadi buku ini sekitar 400 halaman lebih. Jadi dimulai dengan prolog. Jadi prolog ini yang menginspirasi saya menulis buku. Jadi saya pernah nulis di tahun 2020, nama judulnya itu State of Mind di Facebook saya. Lalu kemudian tanpa disangka di-share oleh sekitar 3.000, mungkin sekarang lebih ya, ini tahun 2020, 3.000, dan ini banyak juga di-share, saya lihat di LinkedIn, di sosial media. Sebetulnya itu tulisan saya yang di-share. Awalnya nggak ada Deddy Priyadi, tapi kan di-share di mana-mana, ya udah saya kasih Deddy Priyadinya. Jadi tulisan ini bercerita tentang state of mind. Dan kebetulan tulisan ini adalah saya tulis spontan di HP saya, lalu tanpa diduga di-share oleh ribuan orang dan menjadi viral. Nah, yang menarik adalah di bab awal saya itu memberikan satu hal yang menurut saya inti dari ilmu keputusan. Jadi saya ini kutipan dari novel psikologi saya yang akan terbit, namanya Receh. Jadi di salah satu kutipan itu saya sebutkan bahwa mengertikan, memutuskan itu tak mudah, karena tidak semua yang diinginkan itu sempurna tersedia untuk kita. Jadi inti sebetulnya dari ilmu keputusan itu adalah intinya bagaimana kita berkompromi dengan keadaan, dengan opsi yang ada, yang sebetulnya itu tidak sempurna tersedia untuk kita. Nah, saya berbicara tentang Astrid, misalkan pengalaman kami dengan kawan kami di Harvard dahulu. Jadi Astrid ini PhD di antropologi dari Oxford University, sudah menjadi full professor di Tokyo University, lalu kemudian memutuskan resign karena merasa tidak tertarik lagi dengan ilmu antropologi. Lalu ketemu saya waktu itu di Harvard Graduate School of Education, dan menarik adalah kutipan tentang bagaimana dia mengubah jalan hidupnya dari satu hal yang kata orang itu wah sebagai full professor di Tufts University, lalu kemudian menjadi bukan seseorang gitu. Nah, tetapi di sini saya mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Astrid itu adalah sebuah pengambilan keputusan, dan saya sebutkan di sini. Sebentar, baterai saya mau habis.
Sebentar Pak Gus. Ya. Oh, belum ditolokin. Sudah. Bismillah. Di sini saya mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan ilmu keputusan? Ilmu keputusan adalah seni berkompromi dengan keadaan karena tidak semua opsi tersedia sempurna untuk kita. Jadi inti dari ilmu keputusan itu berkompromi. Jadi kalau saya di sini mengutip yang disebut dengan ilmu keputusan itu adalah yang dimaksud dengan suatu keputusan adalah tentang pilihan untuk bertindak di antara pertimbangan opsi, konsekuensi, dan sesuatu yang diinginkan. Jadi selalu dalam proses di mana pilihan itu kita yakini konsekuensinya dan kita tahu itu diinginkan oleh kita. Jadi ilmu keputusan adalah terkait dengan seni berkompromi dengan keadaan karena tidak semua opsi tersedia sempurna untuk kita. Nah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sedikit berselancar sebetulnya tentang apa yang saya tulis di buku ini, yang semuanya sekitar 403 halaman, dengan sumber referensi mendekati 400-500 buku. Kalau research-nya mungkin sekitar 200-300 research yang dikutip di sini. Nah, yang menarik adalah di halaman pertama, di bab pertama, di buku ini saya berbicara tentang kesalahan memori. Jadi kesalahan memori itu satu hal yang sangat penting, harus dipahami oleh seseorang, bahwa pada intinya manusia itu seringkali melupakan apa yang sudah dia ingat dengan cepat. Katanya, 60% dari yang dia ingat itu hilang dalam kisaran waktu menit. Dalam 1 jam, dia akan kehilangan 75% yang dia ingat. Jadi, ini yang disebut forgetting curve. Jadi, pada dasarnya, orang itu seringkali melupakan. Dan kalau dia sering lupa, demikian cepatnya dia lupa, bagaimana dia mengambil keputusan pada sesuatu yang sebetulnya dia sudah lupakan. Nah, intinya seperti itu. Salah satunya itu. Dan yang menarik adalah John Medina mengatakan, seorang ahli neuroscientist yang terkenal di Amerika sana, sebetulnya proses transient memory ini, jadi bagaimana kita sering kali melupakan sesuatu itu, bisa sekali dikurangi kecepatannya dengan cara kita itu melakukan pengulangan, siklus pengulangan yang lebih cepat. Jadi repetition cycle. Ini salah satunya. Nah, di bab 1 saya sekali lagi berbicara tentang memori, dan ini adalah bab yang menurut saya paling bagus saya tulis, karena bab ini sangat-sangat dalam. Jadi saya nulisnya hampir 20-25 halaman, dan ini luar biasa karena merangkum banyak hal dalam teori-teori besar di memori. Gitu. Misalkan saya berbicara tentang absent-mindedness dan sebagainya, ada blocking dan sebagainya. Nah, di bab pertama sekali lagi tentang memori, tentang kesalahan-kesalahan memori yang kita miliki, termasuk suggestibility dan sebagainya. Mungkin karena tidak ada waktu yang pas, saya akan berbicara yang lain. Okay. Nah, di bab mungkin yang menarik, salah satunya karena ada visualnya, saya berbicara tentang kesalahan kognitif, bias kognitif. Nah, ketika saya berbicara tentang bias kognitif, saya berbicara tentang teori namanya Two Systems of Thinking dari Daniel Kahneman. Jadi berdasarkan penelitian Daniel Kahneman, katanya 50% dari orang itu cenderung menilai sesuatu, lebih dari 50%, seseorang itu cenderung menilai sesuatu secara intuitif. Dan ternyata penilaian intuitif itu lebih banyak mengarah kepada judgmental error, pada kesalahan-kesalahan penilaian yang lain. Makanya nanti kesalahan penilaian itu banyak, mulai dari availability bias, ada apa? Banyak. Nanti ada saya menyebutkan salah satu relativity bias, ada availability bias, ada dan bias-bias lainnya. Saya menerangkan satu hal yang menarik, mungkin karena saya tahu Pak Kus orang bisnis. Nah, saya mau menerangkan tentang relativity bias. Ini adalah survei yang dilakukan di MIT. MIT seperti kita ketahui adalah sebuah institusi yang sangat besar di dunia, terutama di bidang teknologi. Dan orang-orang di situ pasti orang-orang pinter kan, bukan kelas-kelas kita lah. Jadi yang menarik adalah ini penelitian seperti ini. Jadi The Economist, jadi majalah The Economist itu yang sekarang sudah tidak ada, atau sekarang ada lagi munculnya setelah sempat tutup.
Nah, The Economist itu melakukan survei terkait dengan bagaimana seseorang itu melakukan. Mereka tuh pingin supaya orang itu ter-encourage untuk berlangganan majalah Economist. Jadi, opsi yang pertama yang disediakan itu adalah opsi berlangganan economist.com itu seharga 59 US dollar. Gitu. Yang kedua, opsi kedua, berlangganan edisi cetak masalah The Economist selama 1 tahun seharga 120 US dollar. Jadi wajar kan kalau kita berlangganan cetak karena ada cetaknya lebih mahal dibandingkan berlangganan elektronik. Tapi yang menarik adalah opsi ketiga yang ditawarkan oleh majalah The Economist ini. Berlangganan edisi cetak majalah The Economist dan sekaligus akses ke situs economist.com selama 1 tahun seharga 125 US dollar. Jadi harganya sama persis seperti harga opsi nomor 2 yang hanya memperoleh edisi cetak majalah The Economist. Nah, yang menarik adalah berdasarkan surveinya, mayoritas orang kemudian memilih opsi nomor 3 daripada opsi nomor 1 atau opsi nomor 2. Yang menarik, di antara semua pilihan, opsi nomor 2 opsi yang paling sedikit dipilih. Tapi opsi nomor 3 adalah opsi yang paling banyak dipilih. Nah, inilah yang disebut sebagai decoy, jadi pengecoh. Jadi opsi nomor 2 itu sengaja dihadirkan oleh The Economist untuk membuat orang itu fokus pada opsi nomor 3. Pengecoh ini, kenapa orang bisa melakukan itu? Karena pada dasarnya orang itu kalau melakukan pembandingan cenderung bias. Misalkan. Gitu. Nah, saya ingin menunjukkan ke Pak. Ini mungkin ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini boleh ini ya. Ini coba. Menurut bapak dan ibu, saya sebentar. Nah, menurut bapak dan ibu, dari warna bulatan warna hitam, ini kan ada bulatan hitam dan abu-abu, betul ya? Mana yang paling besar? Mana yang lebih besar? Bulatan hitam di sisi kiri atau bulatan hitam di sisi kanan? Boleh mangga mikrofonnya di ini kan? Silakan yang mau berkomentar. Jadi di antara dua bulatan hitam ini, mana yang lebih besar? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri. Sebelah kiri ya Pak ya, boleh. Ada yang sebelah kanan bilang? Sama itu. Nah, betul. Ya, karena waktunya saya ingin mengatakan bulatan ini sama besar, identik. Kenapa? Pertanyaannya, mengapa kita merasa secara intuisi merasa bulatan hitam di warna kiri, di sebelah kiri lebih besar dibandingkan bulatan hitam di sebelah kanan? Mengapa? Yang terjadi adalah karena bulatan abu-abu di sebelah kiri ini lebih kecil dibandingkan abu-abu di sebelah kanan, seakan-akan bulatan warna hitam di sebelah kiri itu lebih besar dibandingkan bulatan hitam di sebelah kanan. Padahal dia itu identik sama besar. Gitu. Nah, ini yang menarik. Mengapa? Karena kita pada dasarnya itu senang membandingkan, tetapi pada proses kita membandingkan sesuatu dengan yang lainnya, kita seringkali terjebak bias. Nah, misalkan survei ini di Harvard University, dilakukan oleh Dan Ariely, waktu itu di MIT. Jadi di MIT Sloan. Nah, hasilnya itu menarik adalah, kalau seandainya opsi ini dari 100 orang yang disurvei, mahasiswa pinter kan, dia udah S2, lagi program S2 di MIT Sloan. Nah, yang menarik adalah dari 3 opsi tadi hanya tidak ada orang yang memilih opsi nomor 2. Hanya ada 16 orang yang memilih opsi nomor 1. Tetapi yang mayoritas adalah orang memilih opsi nomor 3, yaitu 84 orang. Banyak banget kan? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang decoy-nya dihapus nih. Opsi nomor 2-nya dihapus nih, yang free subscription-nya itu. Hasilnya berbeda. 68 orang itu memilih opsi nomor 1. Jadi yang hanya memilih berlangganan internet economist.com. 32 orang memilih print and web subscription.
Padahal ini dua hal yang sama yang ditawarkan, tetapi hasilnya berbeda. Sekali lagi kenapa? Karena pada dasarnya orang itu cenderung memilih atribut yang cenderung lebih menegasikan sesuatu. Jadi misalkan kayak gini. Jadi orang itu ketika diberi opsi A dengan B bingung. Kenapa? Karena A itu atribut, katakanlah ini kecantikan, ini cantik, ini pintar. Dia saya pilih yang cantik, oke, tapi dia mungkin dapatnya perempuannya kurang pintar. Kalau saya pilih opsi kedua, saya dapat perempuan yang pintar tapi kurang cantik. Jadi dua opsi ini bukan opsi yang menarik bagi seseorang. Tetapi ketika ada opsi minus A dihadirkan, orang itu akan cenderung memilih A dibandingkan B. Mengapa? Karena dia tahu opsi yang katakanlah menegasikan kecenderungan. Jadi orang itu akan fokus kepada yang si minus A tersebut. Saya nggak akan milih opsi ini jelas-jelas tidak bagus. Karena opsi itu dekat dengan A, maka dia akan milih A dibandingkan B. Ini yang disebut sebagai pengalihan decoy, fungsi dari decoy. Dan itu bagian dari ilmu keputusan yang penting dipahami oleh para pemimpin kita dalam organisasi. Nah, saya baru berbicara ini di halaman 64 dari 400 halaman. Nah, ada lagi banyak lagi yang bicarakan. Nah, salah satunya itu adalah saya bicara tentang framing effect, banyak hal yang tadi saya catat itu mungkin yang menarik. Kita bicara tentang akuntansi mental misalkan, atau di teori prospek nomor 3 mungkin halaman 39, masih di kognitif. Atau kita masuk ke emosi dulu lah, 12 ya. Oke, emosi itu. 3 menit lagi loh Pak waktunya. Oh iya, boleh, makasih Pak. Oh iya, kalau gitu saya fokus di halaman 3. Nah ini, halaman 39. Jadi lanjutkan yang kognitif aja kalau gitu. Nah, di antara yang menarik dalam teori-teori ilmu keputusan itu adalah tentang ilusi. Ilusi yang mungkin kita lihat. Dan itu sekali lagi digarisbawahi, 50% dari orang itu secara sistematik melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusannya karena dia terlalu rely on intuitif. Jadi bergantung kepada penilaian intuitif yang dia buat. Gitu. Misalkan gini, ini menarik, ini survei asli ya di MIT. Mudah-mudahan saya dapat segera karena waktunya sebentar lagi. Nah, ini nih. Nah, ini namanya ilusi permukaan meja Shewhart. Ini surveinya real, dan yang menarik adalah mayoritas orang pinter mengatakan, mayoritas orang pinter, karena yang disurvei itu tadi student di MIT. Mayoritas orang pinter di Stanford itu mengatakan bahwa dua meja ini itu berbeda dimensinya. Jadi orang menganggap yang sebelah kiri itu lebih panjang dan sebelah kanan lebih lebar. Padahal secara umum ini sama persis dan identik, sama seperti bulatan-bulatan tadi. Mengapa ini terjadi? Dan mayoritas orang juga melakukan kesalahan perspektif seperti itu karena sebagian orang tidak hati-hati ketika melakukan proses pengambilan keputusan ini. Dia terlalu mengikuti kata hati, tidak berusaha untuk melakukan consideration, jadi menimbang sesaat, tidak berusaha untuk menanyakan kepada hatinya lagi apakah benar keputusan itu atau tidak. Dan yang paling penting, kecenderungan spontan yang terlalu berlebih akan membuat orang itu terlalu mudah ditipu oleh impresi yang hadir dalam pikirannya. Jadi ini yang menarik, dan kata-kata yang menjadi ikon di buku ini salah satunya adalah bahwa secara sistematis orang itu tanpa disadari melakukan kesalahan sistematik dalam pengambilan keputusannya, dan dia ikutin saja. Bahkan kata
kata Richard Thaler. Richard Thaler itu seorang peraih hadiah Nobel juga. Jadi psikolog yang meraih penghargaan hadiah Nobel, salah satunya itu ada tiga, Herbert Simon, Richard Thaler, dan juga Daniel Kahneman. Sebetulnya Amos Tversky mestinya dia dapat, tapi karena beliau meninggal dunia sebelum penghargaan Nobel, kemudian dia hanya Kahneman yang dapat. Nah, Thaler mengatakan bahwa even kalau Albert Einstein ini disuruh melakukan tes ini, mungkin pun dia juga salah, katanya. Gitu. Kalau dia bersandar sepenuhnya kepada penilaian intuitif yang dia lakukan. Semestinya orang itu tidak saja bersandar kepada sistem satu yang sangat intuitif itu, tapi dia juga harus rely on pada sistem dua, yaitu sistem yang dalam cara berpikir yang lebih teratur, yang lebih hati-hati, lebih terstruktur, dan sebagainya. Nah, sekali lagi, lebih dari 50% orang pintar, saya mengatakan orang pintar kayak disurvei orang pintar, itu melakukan kesalahan sistematik karena terlalu rely on pada intuisinya. Nah, mohon maaf, karena waktunya, kita belum berbicara tentang emosi. Walaupun banyak, Pak Kus, tapi saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, mangga, bernuhun. Iya. Oh, waduh. Terima kasih ini, Kang Dedi. Bukunya sudah ada daminya, tapi insya Allah nanti ini mah pendadaran yang luar biasa, agak berat sih. Teman-teman, kita tadi sudah disampaikan ya oleh Kang Dedi bahwa ternyata ada urusan yang kaitannya dengan tadi pengambilan keputusan secara rasional. Ini yang poinnya tadi, ketika matematika ditulis dengan kata-kata dan itu banyak memutuskan berbasis rasional. Tapi yang menarik ternyata penelitian dia di bidang keputusan itu justru dipengaruhi oleh aspek psikologi. Nah, ini di sana. Jadi tadi disampaikan juga bahwa pertimbangan rasional ini memang banyak sekali ya, yang artinya orang cenderung ya karena dihitung-hitung dengan matematika akhirnya betul-betul rasional gitu ya. Keputusannya sudah jelas. Tapi kalau aspek psikologi tadi ada kaitannya dengan penyimpangan-penyimpangan. Bahkan Kang Dedi mengatakan 50% orang menggunakan intuitif di dalam pengambilan keputusan, dan ini bisa menjadi gagal gitu ya, kira-kira lah gitu. Nah, juga tadi disebutkan bahwa menarik ketika bicara memori nih. Nanti nggak tahu nih, memori ini kan kadang-kadang kan ada sesuatu yang kadang-kadang lupa gitu ya. Tapi ada yang orang punya ingatannya luar biasa. Ya, ada mantan Presiden Gus Dur itu sampai bisa mengingat 1.006 HP. Wah. Iya. Sehingga istri saya bisa 200 lebih juga, Pak. Gitu ya. Nah, yang menarik tadi, Pak, orang itu kenapa dia bisa salah karena tidak fokus di satu tertentu ya. Tapi ada orang menyebutkan multi talents ya. Yeah. Padahal ternyata harus fokus gitu ya. Tapi di satu sisi organisasi minta orang harus multi talents kan. Nah, ini juga bisa berpengaruh dalam pengambilan keputusan kan. Oke, itu saya kira teman-teman. Monggo kita tanyakan aja kepada Pak Kang Dedi yang wawasannya luar biasa soal manajemen keputusan atau psikologi keputusan. Silakan di chat dan raise hand, monggo aja. Silakan ya. Nah, sebelum itu ini nggak ada pertanyaan nih ya yang oke, ini belum ada yang tanya. Silakan kalau ada yang mau tanya, raise hand atau chat. Saya monggo. Pak Gus. Nggih? Saya Pak Gus. Oh ya. Pak Singgi itu Pak Gus. Pak Pak Singgi Pak Gus. Oh, Pak Singgi. Silakan Pak Singgi. Ya. Monggo. Terima kasih. Tadi saya pindah ke HP karena laptopnya baru error. Sangat menarik tadi ketika ada undangan ini tentang keputusan ya. Rupanya kata keputusan itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya, mungkin ini keputusan juga ya. Ada tadi bahwa keputusan itu berdampak psikologis ternyata juga ya. Saya juga nggak sempat berpikir ini materinya apa.
walaupun sekilas tentang deskripsi Zoom malam ini, tapi sangat dekat secara psikologis Pak Agus. Jadi saya ingin segera mendengarkan dan ternyata berbeda dengan perkiraan saya bahwa hari ini saya bertemu dengan Bapak yang luar biasa, yang sederhana dalam bercerita, padahal isinya luar biasa. Ilmunya tadi dikatakan ada referensi berapa? 400 buku ya Pak Kus? Luar biasa. Betul. Luar biasa. Ya, dan ternyata benar kesederhanaan Bapak ini menjadi apa ya? Keputusan yang sampai sekarang. Tadi sangat tertarik ketika beliau diberi tugas membaca 3 halaman sudah apa ya, sudah sangat sulit, tetapi keputusan untuk mengetahui itu ternyata berdampak juga sampai sekarang ya. Keputusan karena dampak psikologis ya, psikis ternyata itu benar-benar berpengaruh. Dan akhirnya saya melihat beliau bercerita itu, wah rasanya luar biasa. Damainya tidak dalam batas pikiran, tapi juga dalam kalbu Pak Kus. Nah itu yang saya tidak bisa apa ya menceritakan betapa ketika orang sampai pada apa ya keserasian lahir dan batin itu akhirnya tidak lagi yang dikatakan orang lain, tetapi pengalaman beliau sendiri. Ya ini yang mungkin sangat menarik buat saya. Cuma ini ada satu hal, bagaimana keputusan itu dianggap benar. Kalau tadi saya mengatakan bahwa saya berdampak psikologis dan setelah mendengarkan saya senang. Apakah ini keputusan benar juga begitu? Padahal ya secara logika tidak loh itu. Secara logika saya nggak berpikir karena habis pulang kerja dengar di Jogja pada ambruk-ambrukan, istri saya sedang berobat. Tapi ketika secara psikologis saya ingin tahu dan hasil tahu itu saya bertemu dengan Bapak ya akhirnya saya bahagia. Apakah keputusan saya benar begitu? Mohon ditelusuri gitu. Mohon ditelusuri begitu Pak, karena saya belum tahu bagaimana masuk di dalam ruangan keputusan yang dapat psikologis dan logis begitu. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Singgi, luar biasa pertanyaannya. Sekaligus juga belum dijawab Pak Dedi. Itu Pak Singgi tadi kan yang 3 halaman itu kalau saya sudah keluar dari ruangan tuh. Saya juga keluar Pak, tapi balik lagi. Pak Sugiarto. Oke, silakan Pak Dedi. Gimana ini? Pertanyaan menarik. Apakah keputusan yang baik itu selalu akan menghasilkan hasil yang baik? Ada dalam bab cognitive bias, saya bercerita tentang outcome bias. Jadi outcome bias itu bercerita tentang kecenderungan orang untuk menganggap bahwa kalau kita bekerja, berusaha untuk melakukan sebuah proses yang baik akan selalu menghasilkan hasil yang baik. Padahal tidak seperti itu. Dalam prosesnya justru kecenderungan kita menghasilkan hasil yang baik itu sangat tergantung kepada statistikalnya kayak gimana. Jadi peluang yang didapatnya seperti apa. Itu hitungan matematikanya. Nah, saya ingin karena Pak Kus bertanya itu dan menarik, izin saya share screen ya. Bagian dalam buku ini tentang outcome bias. Mudah-mudahan saya bisa menunjukkannya ke Bapak dan Ibu. Jadi, nah ini bias di sini ada di outcome bias. Ini bagian yang menarik, misalkan karena sederhana ya, kita punya modeling dan juga lebih mudah. Saya bercerita misalkan tentang studi di Harvard University terkait dengan di Harvard Medical School-nya terkait dengan sekelompok dokter yang dinilai melakukan malapraktek karena satu hal. Tapi ini menarik. Tapi sebelum ke situ saya akan bercerita tentang satu model. Ini model ini saya ambil dari bukunya Annie Duke. Bukunya ini buku yang populer di bidang psikologi keputusan. Judulnya itu, judulnya ada di ini ya. Ya, kalau nggak salah saya ada terangkan di sini judulnya. Nama judul bukunya itu How to Decide, Simple Tools for Making Better Choice. Nah, yang menarik adalah beliau itu memiliki kuadran. Yang tadi
terkait dengan pertanyaan Pak Kus itu. Jadi kuadran antara decision quality, kualitas keputusan, dengan outcome quality, jadi kualitas hasil yang baik. Nah katanya, jadi antara kualitas keputusan yang diambil dan kualitas hasil itu ada mediasinya. Nah jadi mediasi itu adalah mediator di antara keduanya itu adalah keberuntungan luck. Misalkan gini, suatu waktu Bapak Singgi itu mengambil keputusan yang baik gitu. Jadi kualitas keputusan yang baik dan hasilnya juga baik. Ini disebut earned reward. Bahwa Pak Singgi dianggap layak mendapatkan imbalan. Saya nulis misalkan gini, posisinya kayak gini. Jadi Anda mendapatkan imbalan ketika keputusan yang baik yang Anda ambil menghasilkan hasil yang baik. Nah, seperti Pak Sigit sekarang ini sudah punya niat baik, ternyata alhamdulillah ketemu saya menurut Pak Sigit baik gitu ya. Alhamdulillah. Nah, itu namanya earned reward. Bahwa Pak Sigit layak untuk mendapatkan reward tersebut. Misalkan saya ini ada contoh kayak gini. Anda ingin menjadi dokter dan melamar ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya menggunakan sampel ini karena akan diulang 2 kali. Bersama kekasih SMA Anda, misalkan. Anda dan kekasih berhasil masuk FKUI. Alhamdulillah kan, keputusannya baik, hasilnya baik. Anda lulus dengan pujian, menikahi kekasih Anda, dan mendapatkan pekerjaan yang luar biasa setelah lulus. Lalu memilih sekolah itu terasa seperti keputusan yang bagus. Betul kan Pak Singgi? Gitu ya. Kali ada kasus lain. Ini kalau ternyata decision yang kita ambil kualitasnya itu jelek, tapi hasilnya ini baik. Namanya dumb luck, keberuntungan yang bodoh, saya tulisnya. Jadi Anda mendapatkan keberuntungan yang bodoh ketika keputusan bodoh yang Anda ambil menghasilkan hasil yang baik. Misalkan ya, saat Anda mengejar rapat penting bersama gubernur, Anda memacu mobil Anda dengan kecepatan tinggi. Ketika sampai di perempatan terakhir lampu lalu lintas, baru saja berwarna merah gitu. Jadi sudah merah. Wes, secepat kilat Anda terus menancap gas mobil Anda. Berarti melanggar aturan, Bang. Karena sudah merah, kita tetap menancap gas. Hampir saja terjadi kecelakaan dengan mobil yang melaju dari arah berhadapan. Anda tahu keputusan Anda salah dan Anda merasa beruntung terhindar dari kecelakaan. Jadi kualitas keputusan yang kita lakukan itu jelek, tetapi hasilnya tetap baik. Nah itu ya kita beruntung saja. Nah yang ketiga, kalau keputusan yang kita ambil itu kualitasnya bagus, tetapi hasilnya jelek, disebut biasanya kita bernasib buruk, nggak beruntung. Nah misalkan contohnya kayak gini, Anda ingin menjadi dokter dan melamar ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bersama kekasih SMA Anda. Anda dan kekasih Anda berhasil masuk FKUI. Di semester pertama kuliah Anda merasa tak cocok kuliah di sana. Anda merasa tertekan dan menarik diri dari pergaulan. Hubungan cinta Anda pun kandas. Memilih sekolah itu terasa seperti keputusan yang mengerikan. Ini pada dasarnya, pada saat kita mengambil keputusan itu bagus, tetapi sesuatu terjadi sehingga hasil akhirnya bad. Gitu. Dan yang terakhir adalah kalau keputusan yang kita ambil itu jelek dan hasilnya juga jelek, ini disebut keputusan yang buruk. Misalkan Anda melintas saat lalu lintas berwarna merah, lampu lalu lintas berwarna merah menyala dan Anda terlibat kecelakaan setelah itu. Keputusan Anda melanggar lampu lintas adalah keputusan yang buruk. Demikian juga saat Anda apes terlibat kecelakaan lalu lintas gara-gara pelanggaran yang Anda lakukan. Itu juga adalah satu hal yang buruk. Oke. Nah, intinya kayak gitu, Pak. Ya, Pak Dedi. Ini bagi-bagi nih, banyak yang nanya saya. Siap. Terima kasih ya, Tenun Pak Singgi. Mudah-mudahan mudah-mudahan Pak Singgi ke sini itu tadi yang apa? Yang Keputusan benar. Keputusan benar dan dapatnya juga benar. Alhamdulillah. Keputusan sangat benar dan beruntung. Beruntung, betul. Monggo Pak Sal, silakan Pak Sal. Ya, yang terima presiden kasih. dulu. Selamat Ya, malam Pak padat. Dedi. Selamat malam Pak. Salam kenal. Saya tadi menikmati presentasi Bapak itu sambil mengais-ngais lalu bertanya best practice yang mempraktekkan itu misalnya perusahaan apa ya Pak? Kayaknya kok kalau saya membayangkan sebagai pemimpin dengan panduan-panduan yang Pak Dedi tadi sampaikan, saya kepengen tahu nih perusahaan mana nih yang sudah menerapkan
ilmu-ilmu yang tadi Pak Didi sampaikan. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Bekti ya, betul ya, Pak Bekti. Ya, Pak Sal. Ya, sebetulnya apa yang saya tuliskan itu tadi ada titik kelemahan. Tadi Pak Agus Wijoyo bicara bahwa saya menulis banyak hal, jadi menggagas ratusan ide-ide besar dalam psikologi. Saya berbicara menjawab mengapa dalam banyak hal seseorang melakukan apa. Tetapi buku ini punya kelemahan yang sangat signifikan, bahwa saya tidak menulis tentang practical things. Saya tidak menulis tentang how to-nya. Bagaimana orang itu mengambil keputusan itu seperti apa. Dan itu menjadi titik kelemahan buku itu, tetapi saya biarkan dengan sengaja. Mengapa? Karena pada prinsipnya, saya ingin berbicara tentang aspek yang lebih fundamental. Hal-hal yang lebih praktis sebetulnya bisa diajarkan atau kita ambil dari beberapa pengalaman seseorang atau pengalaman organisasi yang melakukan pengambilan keputusan. Tapi memang buku ini memang sangat difokuskan untuk menjawab pertanyaan mengapa orang melakukan sesuatu. Hal praktikal itu mungkin Bapak bisa dapatkan nanti di training dan sebagainya. Insya Allah saya punya training juga, mungkin bisa kerjasama dengan Pak Kus dengan HR Expo-nya dan sebagainya. Ya. Insya Allah. Ya. Tapi pada prinsipnya sebetulnya Pak, apa yang tertulis di bab ini sangat-sangat relevan. Karena sekali lagi, fondasi besar pengambilan keputusan organisasi itu sangat dipengaruhi oleh individunya, bukan kepada etik yang dipegang organisasi. Tadi kalau Pak Singgi bertanya, apakah keputusan itu saya benar atau tidak? Ya, ada bab yang saya belum tulis namanya psikologi etis ya, dalam pengambilan keputusan. Itu dalam bab itu dikatakan bahwa orang itu bisa melakukan suatu hal yang mungkin dalam beberapa hal unethical. Tetapi bagaimana cara dia rilis dari permasalahannya itu tinggal melakukan justifikasi atas apa yang dia lakukan kesalahan tersebut. Itu salah satu bagian. Mungkin yang nanti akan menarik pembahasan itu karena terkait dengan psikologi korupsi nanti. Bahwa sebagian orang itu melanggar etik dan kemudian sebagian besar orang, dan itu adalah orang-orang pintar, melakukan justifikasi atas hal itu. Jadi pembenaran yang terjadi itu adalah bagian dari keputusan yang dilakukan oleh dia sendiri. Nah ini yang menarik karena kelihatannya ini gak best practice, tapi sebetulnya ini yang lebih praktikal menurut saya. Ketika orang bertanya tentang hal yang fundamental tentang sesuatu, maka orang itu akan berpegang kepada sesuatu itu lebih kuat lagi. Justru kalau dia praktikal akan lebih ya butuh penyempurnaan. Tapi usulan Pak Subekti untuk bertanya apakah ada perusahaan yang menerapkan ini, saya belum tahu Pak. Tapi mudah-mudahan nanti kalau perusahaan Bapak mau mengundang saya, insya Allah saya akan mencoba hal-hal yang lebih praktikal gitu, untuk penerapan di organisasi. Oke Pak, terima kasih. Ini lanjut Pak, ini ada banyak pertanyaan nih. Ini dari Pak Yudi Arwin nih, wah Kang Yudi, terima kasih nih bisa join. Halo Pak, ini dari Kang Yudi. Pertanyaannya tadi, apakah ada hubungannya dengan personality ini? Ya. Apa itu tadi? Kang Dedi. Ya, tadi. Izin bertanya, apakah ada hubungan antara teori keputusan yang baru saja dipaparkan dengan personality? Ya. Boleh saya langsung jawab, Pak? Boleh. Ada, sangat besar. Misalkan di bab tentang paradoks pilihan, saya berbicara tentang maximizer versus satisfizer. Dan maximizer, apakah seseorang itu bertindak selalu memaksimalkan usaha dan memaksimalkan utilitasnya, ataukah dia satisfizer yang cenderung ya nerima saja dengan hasil yang cenderung biasa. Itu berbeda, dan itu sangat dipengaruhi oleh faktor kepribadian yang dimiliki. Jadi, mengapa seseorang itu lebih detail, mengapa seseorang itu lebih hati-hati, mengapa seseorang itu bisa menahan aspek emosinya pada saat dia itu tertekan, itu kan faktor personality. Jadi personality itu berperan besar dalam pengambilan keputusan. Misalkan di instrumen tes Priadi Psychological Assessment, ada bab namanya itu
bagaimana kita menilai cara orang mengambil keputusan, ease in decision making. Pada dasarnya, orang yang spontan itu genetically memang terburu-buru dalam kesehariannya. Misalkan di data kita yang dalam pengambilan keputusannya warnanya purple, kecenderungan utamanya terburu-buru, spontaneous, dan risk taker. Tapi sebagian orang justru kebalikannya. Dia justru adalah risk avoidant. Ketika menghadapi situasi tertentu, dia berusaha untuk tidak mengambil keputusan kecuali pertimbangannya sudah lengkap. Sehingga ada terkesan slower, lebih lambat. Tetapi lambatnya dia menunjukkan kehati-hatian, objektivitas yang ingin dibangun. Dan itu semua sangat dipengaruhi oleh faktor kepribadian. Jadi, pada intinya, setiap orang itu terpengaruh dalam pengambilan keputusannya karena faktor kepribadian yang dimiliki. Sekali lagi tadi pertanyaan di awal, kalau kita punya presiden yang spontaneous, itu akan terasa dalam pengambilan keputusannya bagi bawahannya dan bagi kita rakyatnya. Sebaliknya, kalau kita punya presiden yang sangat hati-hati, akan terasa juga bagi bawahannya dan bagi orang di sekitar kita, rakyatnya, bagaimana sulitnya dia mengambil keputusan. Nah, dua ekstrim itu terjadi sekali lagi karena faktor genetik yang dibawa oleh masing-masing. Karena tanpa disadari, permasalahan pengambilan keputusan itu lebih dipengaruhi oleh faktor genetik dibandingkan oleh faktor pengalaman. Oke, mantap. Ini sebelum Kang Jatmiko ini ya, saya masuk dulu nih, Bu Dina Saritani. Apakah psikologi keputusan itu ada hubungannya dengan usia, Pak? Apakah makin dewasa otomatis makin matang keputusannya? Apakah anak-anak tidak mungkin memutuskan sesuatu dengan tepat? Jadi intinya kalau orang dewasa lebih matang dalam memutuskan. Apakah ada usia berperan di situ? Menurut saya ada ya, pengalaman itu akan membuat seorang lebih dewasa. Jadi di bab tentang emotional bias itu, saya berbicara tentang dua aspek emosi. Namanya itu ada immediate emotion dan satu lagi itu adalah anticipated emotion. Jadi emosi itu kalau sifatnya immediate, spontaneous, itu cenderung memperburuk pengambilan keputusan seseorang. Jadi membuat seseorang terburu-buru, membuat seseorang terlalu risk takers, dan dalam banyak hal kurang berhitung atas konsekuensi logis keputusan yang diambil. Tetapi, kalau emosi itu berupa anticipated emotion, jadi emosi yang diantisipasi sebelumnya. Jadi emosi yang memediasi antara kognisi dengan hatinya, itu justru emosi yang membuat seseorang itu menjadi lebih baik. Misalkan, satu waktu, misalkan kita ini emosional, tapi satu waktu, kita itu terlibat sebuah perkara yang menyebabkan kita tuh menjadi memiliki pelajaran yang sangat besar. Dan kita tidak mau terlibat hal itu lagi. Nah, kita yang emosional sebetulnya bisa saja bertindak emosional setiap saat. Tetapi karena kita tahu konsekuensinya, kalau saya melakukan hal yang sama, hal yang pernah terjadi dan saya tidak ingin pernah ulang akan terjadi. Makanya dia coba suppress, dia coba menekan emosi itu. Ini bab yang menarik di bab emosi itu karena bab yang panjang yang saya tulis. Karena berbicara tentang prevention fokus, ada fokus prevensi, ada fokus preventif. Bagus. Tapi menurut saya panjang dan menarik. Saya juga bicara tentang emotional brain dan sebagainya. Tapi intinya, emosi positif itu kalau dia berupa anticipated emotion. Jadi emosi yang diantisipasi, yang memediasi fungsi kognisi kita dan fungsi afektif yang kita miliki. Dalam ilmu saya lagi nulis buku, ya, alhamdulillah insya Allah saya punya target nulis 3 buku tahun ini. Dan luar biasa. Buku terbesar saya, mungkin itu magnum opus saya, dan insya Allah ditulis dalam bahasa Inggris, namanya Psychological Fingerprints. Ini pertanggungjawaban saya sebetulnya sebelum menulis buku itu. Luar biasa. Mudah-mudahan jadi buku pertama di dunia di bidang ini. Mudah-mudahan, amin. Amin. Nah, ikut mendoakan. Ya. Oke, sebelum ke Mbak Riri, saya masuk ke Kang. Halo, Kang Jatmiko. Tadi raise hand, silakan. Ya, Kang. Silakan, Kang. Masih mute, Kang. Masih mute. Nah, Oke. Udah ya. Terdengar bagus ya suaranya? Ya. Bagus, Pak, bagus. Tapi lebih bagus suaranya Mas Pri.
Ya, ini satu memang wong pinter itu beda ya. Baca 3 halaman aja nggak bisa, tapi bisa bercerita ke kita, itu kan luar biasa ya. Kan Orang setelahnya nggak belajar, tahu Pak. aja bisa cerita, apalagi kalau dia tahu kan gitu. Hebat banget. Itu satu. Lalu yang kedua, saya sih mengucapkan terima kasih ya. Saya menemukan satu dasar gitu. Dasar pemikiran dari keputusan. Nah, kuncinya di bias tadi. Nah, ini baru saya tersadar gitu ya. Ilmu marketing itu rupanya menggunakan itu. Ya. Nah, misalkan begini, belilah klaster A. 30 menit ke bandara. 15 menit ke mall. 30 menit ke sekolah. Padahal kita itu tidak membeli itu. Betul. Tapi itu digunakan gitu. Ketika kita beli, tanggung jawab kita adalah membayar dari apa yang kita beli. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita membeli, tetap membeli itu dengan banyak akses, tanda petik menguntungkan, tapi banyak hal juga dirugikan. Kenapa? Karena di situ terjadi kemacetan yang harus kita bayar dari keramaian yang dipromokan itu. Dan secara jujur bahwa kita nggak beli bandara, kita tidak beli mall, kita tidak beli sekolah, itu kan. Yang kita beli tetap aja rumah itu. Nah, jadi ilmu ini satu sisi membuat kita makin sadar gitu ya, pada keputusan kita dan bisa mengambil keputusan yang benar, tapi juga ilmu ini kan membahayakan gitu ya. Membahayakan karena ini bisa dieksploitasi nih. Yang tadinya subjek bisa diobjekkan semua. Nah, kalau saya memperhatikan sama perang Soviet dan Rusia dan Ukraina saat ini. Dua-duanya mengklaim menang tuh. Nah, meskipun di situ banyak korban berjatuhan. Objektifnya atau faktanya banyak korban. Tapi dua-duanya itu membangun satu opini image itu ya, bahwa ini kita menang loh. Orang kalah pun juga menang. Jadi perangnya itu bukan hanya perang fisik, tapi juga perang psikologis deh. Nah, terus lalu yang ketiga, ini sebuah kasus nih. Nah, karena ini kan kaitannya dengan karakter nih SKB ini kan. Nah, ini kasus nyata. Ini mitra kerja saya. Pendidikannya bagus. Dia di tingkat master, lulus dari luar negeri juga. Satu ketika dia mengatakan, kan saya tanya, sudah punya anak berapa? 1, gitu. Umur 3 tahun. Oh, berarti sebentar lagi punya adik dong, karena udah berjarak 3 tahun, paling enggak itu kan menjadi ideal untuk sosialisasi dengan adiknya. Lalu jawabnya mengejutkan saya. Enggak, ngapain lagi? Enggak penting banget melahirkan lagi. Gitu. Nah, saya itu pun sebetulnya juga mana ya, karena udah menikah ya terpaksa punya anak lah. Nah, begitu. Nah, kan ngeri kan ini dari sisi karakter. Bisa saja secara psikologi bias tadi itu ya. Wah, berkeluarga itu kok nampaknya mengenakan, membahagiakan, punya anak itu ya membahagiakan, tapi fakta yang dihadapi merepotkan. Dan dia sadar bahwa sebetulnya saya itu enggak begitu care loh dengan anak saya. Meskipun saya nggak sekejam kasus-kasus seperti yang baru-baru ini terjadi, sampai anaknya dibunuh atau anaknya ditempeleng, ya. Seperti itu. Jadi pertanyaan saya ya, karena keluarga itu menjadi sekolah pertama, sekolah utama. Nah, kalau tadi memang paparannya ini kan sangat klinis gitu ya, klinis akademis lah. Tapi masyarakat kita itu kan kadang bukan hanya 3 halaman ya, 1 baris saja udah pusing. Gitu loh. Bagaimana ya agar ilmu ini setidaknya oleh kita lah pendengar di sini ini bisa menjadi pedoman bagi kita bahwa satu sisi bias itu tanda petik bagus untuk mengelabui atau menipu gitu kan, untuk memainkan psikologi massa. Tapi
menjadi tantangan bagi kita agar nalar kita itu tetap waras gitu loh. Tetap waras. Karena faktanya apa yang saya pikirkan dan ketika saya milih itu bisa saja berbeda. Mata saya bisa saja lebih menarik dibanding otak saya ketika saya membuat sebuah keputusan. Nah mungkin dari Mas Pri ini ada nggak sih tips gitu loh yang bisa kita pegang? Karena saya melihat dari contoh-contoh sebelumnya itu satu sisi ya mengasihkan untuk kesadaran kita, tapi di masyarakat ternyata juga membahayakan ya. Ya saya pun juga mungkin menjadi salah satu dari korban itu kan ketika membeli rumah atau yang lainnya begitu. Monggo Ya. ditanggapi. Terima kasih Pak Jatmiko Pencerahan juga nih, matur nuwun. Terima kasih atas aja, Pak. pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau saya lebih percaya ketika seseorang mau belajar ilmu keputusan, dia harus mengenal dirinya dulu. Dan basic pengenalan yang paling utama itu adalah mengenal primary karakter, jadi karakter utama. Dan karakter utama dalam kepribadian itu diterapkan atau diwazankan atau diukur atas dasar stabilitas emosi yang dimiliki. Stabilitas emosi itu nantinya akan sangat terpengaruh bagaimana cara kita mengambil keputusan. Itu faktor pertama. Yang kedua, pengambilan keputusan itu juga dipengaruhi oleh faktor objektivitas. Jadi, kemampuan rasionalitas yang dimiliki oleh setiap individu. Individu yang cenderung rasional akan berpikir 1-2 kali ke depan. Individu yang cenderung spontaneous akan berpikir tentang satu hal yang bisa dia dapat hari ini dengan mengabaikan sesuatu yang mungkin lebih panjang di kedepannya. Tetapi individu yang rasional akan berpikir 2 kali. Dia dapat hari ini, tapi juga dia berpikir tentang satu hal in the future. Nah, emosi rasionalitas itu sangat penting dalam pengambilan keputusan. Nah, di luar itu, kita berbicara tentang aspek pengalaman. Dari sekolah mana dia berasal, dari tempat mana, dari pengalaman apa yang dia miliki. Karena sekali lagi, setiap orang pada dasarnya akan belajar dari pengalaman kalau pengalaman itu dirasa pahit bagi dirinya. Tapi kalau orang merasa tidak pahit di penjara, dia akan melakukan itu lagi. Tapi orang pada dasarnya ketika dihukum tidak ingin dihukum kembali. Nah, makanya dalam teori emosi itu tadi ada disebut bahwa pengambilan keputusan itu bisa saja positif. Emosi itu bisa saja berperan positif dalam pengambilan keputusan selama yang bekerja itu adalah anticipated emotion. Jadi emosi yang diantisipasi oleh kita. Hasil dari pengalaman kita tidak enak menghadapi sebuah permasalahan tertentu. Nah, jadi sekali lagi kaitan antara emosi, kognisi, dan memori itu akan sangat berperan dalam pengambilan keputusan kita. Mungkin seperti itu Pak Jatmiko. Sementara ya, oke. Sementara. Karena waktunya saya lihat ada banyak lagi pertanyaan. Pak Riri, ini ada lagi Mas, jadi ada Mbak Riri ini tentang Mas Yedi, apakah pengambilan keputusan dipengaruhi juga oleh jenis kelamin? Nah, jika iya, mana yang lebih besar potensi melakukan kekeliruan? Apakah wanita atau pria? Ini ya. Satu itu sekaligus lagi yang dibawa ini. Oh, Mas Yudi izin beli bukunya dengan tanda tangan Pak Dedi, apakah mungkin? Mungkin ya. Nanti Insya Allah 1000 pembeli pertama ditandatangani. Kemudian apakah keputusan itu juga dipengaruhi oleh pemimpinnya, kompetensi pemimpinnya? Nah ini, jadi 2 Pak, tadi wanita atau pria, ya. Yang kedua ini tadi apakah keputusan juga dipengaruhi oleh pemimpinnya atau kompetensi pemimpinnya? Nah, kemudian silakan Mas Farid kalau mau tanya. Kalau ini dari Mas Galih yang ada dalam tes psikologi yang Kang Dedi buat, tips seperti apa yang paling mampu dalam membuat keputusan secara tepat dan mana yang sebaliknya? Nah, monggo itu. Ya, untuk masalah gender, apakah gender berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Saya lebih berpendapat bahwa gender itu tidak berperan penting dalam pengambilan keputusan seseorang. Tetapi
seperti apa karakter kepribadian kita, bagaimana kita respon emosi kita, bagaimana kita kualitas rasionalitas yang kita miliki akan berpengaruh. Misalkan kita memiliki Menteri Ekonomi yang sangat tangguh, dan itu perempuan. Pengambilan keputusannya tegas dan cenderung tidak terlihat seperti as a woman, gitu. Tough, tangguh, rasional, dan terukur. Seperti itu yang terjadi. Dan dia perempuan. Padahal apa yang sering terlihat bagi terutama kalangan sebagian besar kalangan psikologi seringkali menganggap bahwa perempuan itu cenderung relatif bias dalam pengambilan keputusan. Saya melihat bukan faktor seseorang karena dilahirkan perempuannya menyebabkan seseorang itu cenderung lebih dekat kepada bias dalam pengambilan keputusannya, tetapi lebih karena faktor genetik kepribadiannya. Dan yang paling penting lagi pengalaman dalam beberapa hal. Jadi itu yang menurut saya bisa pahami. Mengapa orang itu menjadi seorang maximizer, memaksakan mencapai sebuah titik standar kerja yang sangat tinggi. Karena itu di-drive oleh faktor genetik yang dia bawa. Gitu. Mengapa seseorang itu lebih stabil secara emosi, sementara yang lain itu outburst meledak? Karena itu faktor genetik yang dia bawa. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut saya gender split. Bahwa gender itu tidak terlalu berpengaruh terhadap bagaimana cara kita mengambil keputusan. Memang di bab ini saya berbicara juga tadi tentang menstruasi. Pada menstruation period, perempuan itu kadang-kadang terlihat lebih sensitif. Tapi sensitivitasnya itu sebetulnya sangat juga dimediasi oleh faktor genetik karakternya yang dia bawa masing-masing. Jadi saya lebih memahami kepada penanya tadi bahwa genders itu pengaruhnya boleh jadi ada, tapi tidak sebesar yang kita kira. Demikian juga seperti kita mengira bahwa lingkungan itu besar pengaruhnya terhadap karakter kepribadian kita. Padahal data saya menunjukkan tidak seperti itu. Bahwa pengaruh lingkungan itu terbatasi oleh faktor genetik yang dia bawa. Bahkan data-data terbaru dalam behavior genetics mengatakan bahwa 70-80% masalah kepribadian itu dipengaruhi oleh faktor genetics. Jadi peran lingkungan itu tidak sebesar seperti apa yang kita kira. Demikian juga dalam hal pengambilan keputusan. Yang kedua, kompetensi. Apakah kompetensi berpengaruh tidak terhadap pengambilan keputusan? Saya mengatakan iya. Bahwa orang yang pintar, yang kompeten, itu akan memiliki perspektif yang lebih luas dibandingkan orang yang mediocre, yang biasa-biasa saja. Bedanya pengambil keputusan di bab, saya lihat dulu ya. Ini ada bab 7-18. Bab 18 yang membahas tentang keputusan pakar versus keputusan pemula. Jadi bedanya seorang expert dan seorang novelist. Jadi seorang yang pemula dalam pengambilan keputusan itu terlihat sekali. Seorang yang pakar akan melihat satu masalah dan dia bisa mengurai masalah itu dengan sangat luas. Sementara seorang pemula cenderung mengetahui masalah, tapi dia tidak tahu masalah itu berkelindan dengan yang mana. Jadi, mengapa seorang itu dikatakan expert? Nah, karena dia itu bisa tahu masalah itu larinya kemana, solusinya apa. Dan dia bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Tetapi seorang pemula yang baru belajar misalkan, dia tahu masalahnya, tapi dia akan fokus pada pemecahan masalah menurut pandangan dia. Nah, expert bisa berbicara pada perspektif yang lebih luas. Jadi tangkapannya itu jelas. Mengapa pengalaman itu penting? Kadang-kadang pengalaman membuat kita itu menjadi berpikirnya lebih tinggi. Tapi sekali lagi, saya memahami level kecerdasan itu sangat penting dalam pengambilan keputusan seseorang. Karena ada, misalkan di Harvard itu dulu ada research terkait dengan job satisfaction atau job performance. Jadi survei itu, dan ini kontroversial sepanjang sejarah. Hasilnya kontroversial karena memang luar biasa. Misalkan dikatakan, pengalaman itu hanya
berpengaruh 13% terhadap apakah seseorang itu nantinya bekerja baik atau tidak. Pengalaman, hanya 13%. Kepribadian itu bisa sampai 30-40% berpengaruh terhadap apakah seseorang itu nantinya bekerja dengan baik atau tidak. Tetapi yang menarik adalah general cognitive ability, kecerdasan dasar yang dimiliki oleh seseorang, itu hampir 70% mempengaruhi job performance seseorang. Jadi pada dasarnya, pengambilan keputusan pun menurut saya demikian. Seorang yang memiliki kapasitas intelektual yang lebih akan cenderung memiliki perspektif yang lebih luas ketika menghadapi sebuah masalah. Apalagi kalau dia expert. Cuman, di buku ini saya menguraikan teori namanya The Dunning-Kruger Effect. The Dunning-Kruger Effect itu berbicara tentang bagaimana sebetulnya semakin tinggi nilai kompetensi yang dimiliki seseorang, kadang-kadang tidak berkorelasi positif dengan kepercayaan diri dia untuk mengungkapkan sebuah masalah. Orang yang pintar itu, kalau merasa kepintarannya masih setengah-setengah, dia malas berkomentar. Tapi ketika dia merasa itu otoritasnya, dia akan berbicara dengan ketegasan, dia akan berbicara dengan kepercayaan diri yang kuat. Nah, sebaliknya, orang yang kompetensinya rendah cenderung berbicara sejak awal merasa pede dengan dirinya. Dia merasa benar, padahal boleh jadi pendapatnya tidak seperti itu. Seperti kita lihat di televisi. Orang-orang yang pintar itu kalau di televisi, itu berbicaranya ya secukupnya yang dia ketahui. Tapi orang-orang yang merasa pintar akan berusaha mengeksploitasi dirinya, seakan-akan dia lebih pintar dibandingkan orang lain. Dan kesadaran itu hanya muncul ketika seorang itu memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang luas pengetahuannya dan luas pengalamannya. Itu mah teori, Pak. Mungkin sampai situ. Ada lagi yang apa ya? Ini yang terakhir itu apa? Emosi, Pak? Yang nomor 3 itu. Pertanyaan nomor 3 tadi apa ya Pak Kus? Saya mohon maaf tidak mencatatnya dengan jelas. Pak Kus masih di mute itu? Mohon maaf. Sorry. Iya. Oke. Ini dari Mas Galih ya. Bikin pertanyaan Kang Dedi berdasarkan konsep brain dominance yang ada dalam tes psikologi yang Kang Dedi buat. Tips seperti apa yang paling mampu dalam membuat keputusan secara tepat dan mana yang sebaliknya. Nah, yang terakhir ini dari Mas Farid tentang keputusan itu harus komprehensif. Yang kedua, ketika pedoman yang diberikan oleh Kang Dedi, gimana metode untuk pengambilan keputusan? Apakah dengan menggunakan metode 3 tadi itu bisa komprehensif? Makasih Kang Dedi. Kalau boleh, Mas Kus, PDF buku. Wah, nanti dulu buku ini dijual. Ya, saya empati aja. Empati, Pak ya. Oke. Ya. Mas Dedi. Ya, terima kasih dari Pak. Terakhir ya ini ya, terakhir ya. Dari Mas Galih ya. Jadi, apa yang paling tepat kalau kita melihat misalkan, jadi saya terangkan dulu konsep brain dominance dari Ned Herman. Jadi thinking preferences, preferensi cara berpikir kita itu dipengaruhi oleh 4 faktor atau mengarah kepada 4 faktor. Yang pertama ada disebut analytical brain. Kalau seseorang kuat pada aspek analitik, seseorang itu cenderung berkata-kata, bertindak secara faktual. Jadi fakta itu mendahului kata-katanya karena dia berpikir lebih dalam. Lalu yang kedua ada yang disebut flexible brain. Kalau orang kuat pada aspek flexible brain, orang itu cenderung kreatif, inovatif, tapi pada sisi lain dia itu tidak mau dikekang. Sehingga dalam beberapa hal dia cenderung senang konseptual, konsep-konsep besar, hal-hal yang lebih tinggi, lebih luhur, lebih ideal, tapi dia juga cenderung dalam beberapa lebih membantah. Lalu ada konsep yang ketiga yang disebut sebagai organized brain. Kalau organized brain, seseorang kuat, orang itu cenderung terstruktur, terencana, merencanakan pekerjaannya. Tetapi kalau orang terlalu kuat pada aspek organized brain, tanpa disadari orang itu menjadi suspicious, agak curigaan sama orang, standar kerja yang terlalu tinggi sehingga kadang-kadang menyebabkan dia itu terlihat lebih
depresif dalam beberapa hal, dan juga lebih overthinking. Lalu yang terakhir disebut social brain. Kalau social brain seseorang kuat, orang itu lebih empatik, lebih berfokus pada hal-hal yang lebih interpersonal. Biasanya cenderung spontanis kalau dia kuat. Nah, pertanyaannya, kalau kita dominan di salah satu titik, katakanlah organized brain kita kuat, antisipasi pengambilan keputusannya seperti apa? Kalau orang kuat di organized brain, hampir dipastikan orang itu lebih saksama. Jadi lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Tetapi tidak semua orang yang organized brain yang kuat itu hati-hati. Kalau disertai dengan emosi yang kuat, dia bisa jadi saja spontaneous. Tapi kebanyakan orang ketika cenderung organized, orang itu cenderung sangat berhati-hati ketika mengambil keputusan. Sehingga ada kesan dalam beberapa kasus, orang itu cenderung lambat mengambil keputusan, bukan saja karena dia itu ingin keputusan yang diambil itu tepat dan benar secara konsep, tetapi aspek kedua justru yang lebih besar. Orang itu lambat mengambil keputusan karena takut dipersalahkan seandainya keputusan yang diambil itu salah. Kebanyakan orang yang organized mengalami permasalahan itu. Jadi, mengapa dia cenderung lambat ketika mengambil keputusan? Karena atau bahkan tidak mau mengambil keputusan, karena dia tidak ingin dipersalahkan seandainya keputusan yang diambil itu tidak tepat. Ini mungkin aspeknya lebih kepada aspek psikologi. Jadi pada aspek rasionalitas, orang mungkin tidak mengalami permasalahan. Tapi pada aspek psikologis, orang mengalami hal itu. Itulah mengapa penting pada bapak-bapak dan ibu-ibu membeli buku psikologi keputusan ini. Iya, terima kasih. Tapi boleh jadi loh Pak Kus, kalau bapak-bapak membeli buku ini malah lebih bingung. Tapi kata Rasulullah, awal dari pengetahuan itu berawal dari kebingungan. Ya ingat kalau bingung, ingat cerita saya yang baca 3 lembar merasa bodoh, nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Ya, tolong tadi ada yang mau beli ya, di-sharekan. Oh iya, Bu Sheila boleh mungkin di-share itu link untuk. Kebetulan dikasih diskon ini Pak, kalau yang peserta SKB nanti Bu Sheila boleh dong, silakan di-share. Ya. Nanti linknya Bu Sheila mangga di-share. Di chat ya, dan di grup SKB itu ya, yang di WhatsApp juga. Dikasih diskon berapa Bu Sheila? Ya, sudah. Oh 10% dengan kode voucher SKB. Untuk peserta SKB mendapatkan diskon 10% ya. Ya, dengan kode voucher SKB. Jadi jangan lupa untuk mengetikkan kode vouchernya. Nanti dihubunginya di nomor telepon berapa? Ada di sini WhatsApp kayaknya Pak. Sudah ada linknya. Oh sudah ya. Sudah langsung terkoneksi dengan WhatsApp. Oh udah. Siap. Oh bagus. Ya. Nanti bisa di-share di grup nih nanti. Ya. Benar, nanti untuk cetakan pertama ini akan dapat tanda tangan Pak Dedi semua ya. Oke. Betul ya Pak Dedi ya? Iya, insya Allah. Ya. Mudah sehat Bu. Baik, terima kasih Pak Dedi. Luar biasa. Ini pencerahannya malam ini, teman-teman kita mendapatkan ilmu yang sangat dalam ya. Ternyata bukan hanya ente-ente saja, jadi luar biasa tadi. Dimulai dari merasa bodoh dengan 3 halaman akhirnya bisa dasar menjadi 400 halaman. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, teman-teman, saya kira itu malam ini. Terima kasih sekali atas kehadirannya dan semoga apa yang disampaikan Mas Dedi ini menjadi bagian yang bisa kita pelajari untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dedi Jadi dan teman-teman semuanya. Semoga kita sehat selalu dan bahagia semuanya keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat malam dan ketemu lagi pada Jumat besok untuk materi yang terkait dengan karakter. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Mas. Terima kasih. Semuanya. Selamat malam. Malam.